Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Iya, Hari ini kita mau kupas soal ritual tahunan dunia korporat nih. Rapat umum pemegang saham. betul. Secara teori kan ini momennya pemilik perusahaan buat ya bersuara gitu. Nah, sumber kita kali ini dari buku klasik Business Adventures. Ada bab judulnya Stockholder Season. Tepat, ini ngeliatin langsung gimana rapat-rapat di perusahaan raksasa Amerika zaman dulu. Tahun 60-an lah kira-kira. Oke, fokus kita apa nih? Mau bongkar dinamika kuasa antara manajemen sama, Anda sebagai pemegang saham kan? Iya, itu dia. Rapat ini beneran forum demokrasi korporat? Atau jangan-jangan cuma pertunjukan aja? Sandiwara gitu. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum mulai, penting nih kita ingat kerangkanya dulu ya. Secara teori, pemegang saham itu ya pemilik sah perusahaan. Pemiliknya ya. Betul, malah ada pakar hukum korporat, A.A. Berley, dia sampai bandingin loh. Katanya kekuasaan di 500 perusahaan gede itu udah kayak sistem feodal zaman dulu. Wah, feodalisme korporat? Serem juga ya kedengarannya. Iya, saking gedenya kekuasaan mereka kalau dihitung bareng-bareng. Tapi Berley juga nunjukin paradoksnya. Paradoks gimana tuh? Kekuasaan yang praktisnya, yang jalan sehari-hari, itu seringnya malah dipegang sama dewan direksi dan manajer profesional. Oh, bukan di pemegang sahamnya langsung? Bukan. Mereka ini kayak, ya kelompok sendirilah, oligarki gitu, yang ngelenggangin kekuasaannya. Nah, rapat tahunan ini jadi momen langka di mana teori kepemilikan sama praktek kekuasaan ini ketemu. Atau seringnya sih ya tubrukan. Tubrukan ya? Sumber kita ini nunjukin gimana rapat itu jadi ajang pamer kekuatan, tapi sekaligus juga nunjukin betapa terbatasnya kekuatan Anda sebagai pemegang saham. Oke, menarik. Mari kita bedah benturan ini. Sumber Anda kan bilang ada kesenjangan lebar ya. Di kertas, pemegang saham punya kuasa penuh. Satu saham, satu suara. Pilih direksi. Betul, secara teori begitu. Tapi prakteknya, kok kekuasaan itu kayak hilang gitu aja? Kenapa tuh? Ada beberapa sebab utama sih. Pertama, ya cuek aja. Apalagi kalau perusahaan lagi untung, dividen lancar, ya kan? Banyak yang nggak terlalu mikirin tata kelola. Yang penting cuan ya? Bisa jadi. Kedua, yang nggak tahu detail bisnisnya, kan rumit tuh. Ketiga, jumlah pemegang sahamnya banyak banget, nyebar di mana-mana, susah koordinasinya. Akibatnya? Ya akibatnya, pas pemilihan direksi, manajemen yang lagi menjabat hampir pasti menang. Gampang banget seringnya dapat suara 99% lebih. Wow. Jadi rapat tahunan ini fungsinya lebih kayak satu-satunya waktu manajemen ngerasa ada pemiliknya gitu, ketemu muka langsung. Ya, bisa dibilang gitu. Dan yang seru, sumber ini nyatet ada perubahan suasana loh di era 60-an itu. Perubahan gimana? Kalau dulu mungkin rapatnya lebih adem ayem, formalitas aja. Nah, di era ini mulai panas, mulai banyak konfrontasi, ada pemegang saham yang lebih berani ngomong, lebih kritis. Terus gimana reaksi manajemen? Pasti nggak diem aja kan? Ya nggak mungkin diem aja. Mereka mulai bereaksi, mulai adaptasi. Ada contoh menarik nih. Ketua AT&T waktu itu, Pak Kapeldini, dia sampai ubah aturan rapat mendadak pas rapat lagi jalan, biar bisa ngontrol diskusi. Wah, nekat juga ya. Terus di General Electric, JE, ketuanya, Gerald Philip, lebih gila lagi. Dia bentuk tim khusus, satgas gitu, buat nyari cara nanganin pemegang saham yang dianggap pengganggu. Serius? Sampai ada satgas khusus buat ngadepin pemegang saham? Iya, segitunya. Manajemen ngeliat ini udah kayak ancaman. Malah ada artikel di Harvard Business Review, Glenn Saxon Jr. nulis, dia terang-terangan nyaranin ketua rapat buat, ya, pakai kekuasaannya dengan tegas, jangan ragu-ragu. Jadi kayak ada upaya biar pemilik perusahaan ini diatur gitu ya, biar nggak banyak tanya-tanya. Kurang lebih gitu. Intinya, jangan ganggu kerjaan manajemen lah. Tapi nih, di tengah sikap pasif kebanyakan pemegang saham, sumber Anda nunjukin ada fenomena unik. Munculnya pemegang saham profesional. Pemegang saham profesional? Siapa lagi nih? Investor gede? Bukan investor institusi. Ini individu-individu. Mereka beli saham dikit-dikit di banyak perusahaan atau wakilin saham keluarga. Terus kerjaan mereka ya datang ke rapat-rapat tahunan ini. Dipelajari agendanya, terus aktif nanya atau kritik. Udah kayak kerjaan full-time buat mereka. Oh, jadi emang niat ya? Siapa aja tuh tokoh-tokohnya yang disebut di sumber? Ada beberapa yang terkenal banget.
Wilma Sos, misalnya. Dia pimpin organisasi pemegang saham perempuan. Terkenal karena gayanya yang, teatrikal, sering pakai kostum aneh buat narik perhatian. Pakai kostum. Iya, gayanya blak-blakan, kadang konfrontatif, malah bisa agak kasar. Tapi sumber ini nekenin, dia selalu siap. Risetnya dalam, argumennya kuat. Oke, jadi bukan cuma asal bunyi ya, ada isinya. Jelas ada isinya. Terus ada Louis D. Gilbert. Ini dianggap sesepuhnya lah, dekannya pemegang saham profesional. Dia udah aktif dari tahun 1933, wakilin saham keluarga. Lama juga ya? Lama banget. Gilbert ini terkenal teliti, gigih, dan hampir selalu ngangkat isu yang penting dan benar. Gayanya lebih sopan, lebih formal dibanding Sos. Ada lagi? Ada disebut juga saudaranya John Gilbert, gayanya lebih santai. Terus Evelyn Y. Davis, ini generasi lebih muda, kadang kurang info tapi tetap vokal. Nah uniknya, ada juga Martha Brand. Ini malah seringnya belain manajemen. Aneh kan? Wah, macam-macam ya karakternya. Tapi yang menarik nih, peran mereka ini. Walaupun sering dianggap pengganggu, Iya. bukannya justru mereka ini jadi satu-satunya suara oposisi yang beneran ngomong di rapat? Nah, itu dia ironinya, Anda bener banget. Karena pemegang saham biasa kan nanyanya yang aman-aman aja ya. Soal produk barulah, dividen, atau muji-muji manajemen. Iya sih. Biar cepat selesai rapatnya mungkin ya. Bisa jadi. Akibatnya tugas berat buat nanya yang susah-susah, kayak gaji eksekutif yang gede banget, opsi saham, kebijakan aneh, ya jatuhnya ke pundak para profesional ini. Jadi mereka kayak perwakilan nggak resmi gitu ya, buat jutaan pemegang saham lain yang mungkin diam aja. Persis, perwakilan de facto walau nggak dipilih. Mewakili yang mungkin punya unek-unek tapi nggak berani atau nggak sempat ngomong. Semacam corong aspirasi ya, walau nggak diakui. Bisa dibilang gitu. Dan ironisnya lagi nih, nama mereka kan terkenal ya. Gilbert sama Sos aja masuk who's-who loh. Tapi di laporan resmi perusahaan atau berita bisnis, seringnya mereka disebut anonim aja. Loh kok gitu? Disebutnya beberapa pemegang saham atau individu-individu tertentu. Kayak nggak mau ngakuin peran mereka yang spesifik dan konsisten itu, aneh kan? Aneh sekaligus menarik. Coba kita lihat gimana ini kejadian di lapangan. Sumber Anda kan cerita beberapa rapat di musim 1966 ya. Mulai dari AT&T di Detroit. Gimana ceritanya di sana? Nah, di AT&T ini taktiknya kelihatan. Rapatnya dipindahin dari New York, markas mereka. Mungkin biar para profesional ini susah datang. Berhasil nggak taktiknya? Enggak juga sih, mereka tetap pada datang, tapi hasilnya mereka jadi berhadapan sama audiens lokal Detroit yang cenderung belain manajemen. Mungkin karena sentimen kedaerahan ya. Terus apa yang terjadi di rapatnya? Wilma Sos langsung bikin heboh. Dia nyalonin seorang psikoanalis buat jadi dewan direksi. Psikoanalis. Alasannya apa? Alasannya AT&T butuh direktur perempuan dan dia bilang mungkin beberapa eksekutifnya perlu diperiksa kejiwaannya. Wah, berani banget ngomong gitu. Reaksi Louis Gilbert gimana? Gilbert dukung, tapi kayaknya baru setelah disenggol sama Sos. Terus Evelyn Davis protes soal logistik rapat, malah disorakin sama audiens. Wah, suasana panas ya. Panas. Puncaknya pas Sos nanyain gaji ketua kapel yang tinggi banget. Tiba-tiba mikrofonnya dimatiin. Dimatiin. Iya, dia nggak nyerah. Maju ke depan panggung, malah diikutin satpam. Tapi si kapel ini nahan diri nggak sampai ngusir Sos keluar. Mungkin takut publisitas jelek ya. Sementara itu pemegang saham biasa gimana? Ya mereka nanya soal layanan telepon atau muji-muji kapel. Beda banget fokusnya. Hasil voting buat calonnya Sos ya jelas kalah telak. Lawan ratusan juta suara proksi. Suara proksi ini apa sih? Kok kayak kuat banget? Suara proksi itu suara dari pemegang saham yang nggak hadir tapi ngasih kuasa ke manajemen buat mewakili suara mereka. Jadi kekuatannya gede banget di tangan manajemen. Oke, jadi di AT&T kita lihat ada taktik bungkam dan dominasi proksi ya. Kalau General Electric, GE gimana? Nah, sumber nggak cerita detail rapat GE tahun itu, tapi fokus ke reaksinya. Manajemen GE di bawah Philip itu malah berencana mau lebih keras lagi tahun depannya. Lebih keras gimana? Ya itu tadi, pakai satgas khusus buat nanganin pengganggu. Ini nunjukin kalau manajemen makin terorganisir buat ngelawan kritik. Beda banget ya sama GNE dan AT&T. Sumber Anda bilang suasana rapat Pfizer di Brooklyn malah kontras banget. Kenapa tuh?
Iya, beda 180 derajat. Pendekatan Pfizer ini kayak merangkul. Rapatnya di ballroom hotel mewah, direksinya Pak pemegang saham, teman terkasih, dijanjiin dapat bingkisan produk gratis pula. Wah, manis banget ya pendekatannya. Terus dari profesional ada yang dateng? Cuma satu, John Gilbert, saudaranya Louis, itu pun gayanya santai banget. Nanya soal auditor, gaji, tapi nadanya hampir kayak minta maaf gitu. Reaksi manajemen Pfizer. Malah disambut baik sama Presiden Pfizer. Dibilang pertanyaannya bagus, diundang datang lagi tahun depan. Kayak ada usaha bangun komunikasi yang lebih enak gitu. Walaupun ya bisa jadi ini juga taktik buat jinakin kritik kan? Bisa jadi sih. Ini nunjukin banget ya gimana budaya perusahaan bisa beda-beda pengaruhnya ke rapat. Nah, dari Pfizer kita ke RCA di studio NBC. Apa yang seru di sana? Di RCA, giliran Louis Gilbert yang aktif lagi. Dia usulin cumulative voting. Ini sistem voting yang ngasih kesempatan lebih buat pemegang saham minoritas, biar bisa milih paling nggak satu direktur. Oh, bagus dong idenya buat minoritas. Diterima nggak? Ya, ditentang keras sama manajemen. Sama pemegang saham yang pro-manajemen kayak Martha Brand itu juga. Udah bisa ditebak sih. Ada yang dukung Gilbert? Nah, ini yang menarik. Beberapa pemegang saham biasa yang bukan profesional malah secara terbuka dukung usul Gilbert. Ini jarang banget kejadian loh. Wah, tapi hasilnya? Tetap kalah telak sih. Cuma dapat 5% suara, lawan 95%. Tapi paling nggak ada perlawanan dari pemegang saham biasa. Wilma Sos juga ada di sana, tapi lagi mode tenang kayaknya. Mode tenang. Ngapain dia? Dia muji RCA karena udah punya direktur perempuan. Tapi dia kritik cara penyebutannya di laporan. Dibilang cuma ibu rumah tangga. Padahal si ibu ini ketua Dewan Universitas Skidmore College. Cerdas kritiknya soal substansi representasi. Keren juga ya, Sos. Terakhir nih, kasus Communication Satellite Corp, Comsat, di Washington, D.C. Katanya kayak lucuan ya. Iya, suasananya agak aneh, kayak sandiwara gitu. Ketuanya, McCormack, mantan jenderal, dari awal udah bilang, area yang relevan buat dibahas pemegang saham itu sempit ya. Udah dibatasin duluan ruang geraknya. Haha, langsung di briefing. Terus ya kacau, mikrofon sos nggak beres. Si Impier Davis teriak-teriak protes soal pintu masuk khusus buat tamu terhormat. Katanya nggak demokratis. Pas Gilbert coba mau nertibin Davis pakai point of order, sama McCormack malah ditolak. Malah disuruh lanjut ngomong si Davisnya. Loh kok gitu? Kayaknya si ketua ini malah seneng lihat kekacauan itu. Seolah-olah mau nunjukin, ya beginilah intervensi pemegang saham, nggak penting-penting amat buat kami. Gitu kesannya. Oke, setelah dengar contoh-contoh ini, dari AT&T yang tegang, Pfizer yang manis, sampai Comsat yang kayak sandiwara, analisis utamanya apa nih dari sumber ini? Sumber ini ngasih gambaran yang kompleks ya. Di satu sisi, rapat tahunan itu memang forum publik yang unik, di mana manajemen itu harus, ya paling nggak secara formal, ketemu sama pemilik perusahaan. Ada potensi akuntabilitas di situ. Dan para pemegang saham profesional itu? Nah, mereka ini dengan segala macam gayanya yang kadang aneh atau bikin kesel, perannya penting banget sebagai penyeimbang. Tanpa mereka, mungkin banyak isu krusial nggak bakal pernah kesentuh. Tapi kan tadi kelihatan ya, efektivitas mereka terbatas banget. Banget. Terbatas banget. Kekuatan suara proksi yang dipegang manajemen itu susah digoyang. Manajemen juga makin pinter cari cara ngendarin rapat. Dari hal teknis kayak mikrofon, sampai strategi gede kayak pindahin lokasi atau bikin satgas tadi. Belum lagi sesama pemegang saham kadang malah nggak dukung ya. Betul, kadang malah ikut nyorakin atau nganggep mereka pengganggu. Jadi ya lawannya banyak. Terus beda pendekatan antar perusahaan tadi, kayak AT&T yang konfrontatif sama Pfizer yang akomodatif, itu gimana jelasinnya, budaya atau strategi? Kemungkinan besar sih dua-duanya ya. Karakter pemimpinnya, budaya perusahaan yang udah lama terbangun, pasti ngaruh. Tapi bisa juga itu pilihan strategi, mana yang dianggap lebih efektif buat jaga citra dan kontrol. Terus soal relevansi yang diangkat Ketua Komsat tadi. Nah, itu juga kunci. Dengan seenaknya nentuin apa yang boleh dibahas, manajemen bisa gampang aja minggirin isu-isu yang bikin mereka nggak nyaman. Ini alat kontrol yang halus tapi efektif banget. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita di musim rapat pemegang saham era 60-an ini apa dong? Kita kayak nonton drama ya, penuh taktik, tokoh unik, tapi juga pertarungan kuasa yang timpang banget. Tepat sekali.
Secara teori, kalau bareng-bareng pemegang saham itu punya kuasa raksasa. Tapi kalau sendirian, apalagi Anda yang bukan profesional kayak Sos atau Gilbert, peran Anda seringnya ya cuma nonton aja, pasif, atau cuma ngasih stempel setuju lewat proxy. Jadi suara kritisnya ya dari para profesional itu ya? Iya, mereka jadi suara kritis yang penting banget. Tapi ya itu tadi, perjuangan mereka berat banget, kayak ngelawan arus gitu. Ngelawan manajemen, ngelawan apatisme pemegang saham lain. Lalu, pemikiran penutup apa nih yang bisa kita tinggalin buat Anda semua renungkan dari sumber ini? Pertanyaan mendasar yang muncul gini, kalau rapat tahunan yang katanya mekanisme utama akuntabilitas ke pemilik, bisa segampang itu dikontrol, diremehin, bahkan dijadiin lelucon sama manajemen. Ya, Terus, seberapa nyata sih konsep kekuasaan pemegang saham itu dalam prakteknya di perusahaan modern? Apa benar kita ini ngelihat sistem feodal baru, kayak kata Barley tadi, di mana para bangsawan manajemen cuma perlu sesekali ketemu rakyat jelata pemegang saham dalam ritual formalitas, tapi pusat kekuasaannya nggak geser sama sekali? wah pertanyaan yang dalam ya. Iya, sesuatu buat Anda bawa pulang dan pikirkan. Itu dia, pembahasan mendalam kita kali ini, menyelami hiruk-pikuk musim rapat pemegang saham. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.